Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV channel terpilih dimanapun Anda berada. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, barokah dalam lindungan Allah, dan juga dalam keadaan yang selalu berbahagia ya. Dan senang sekali hari ini saya Sekar Pangesti, insya Allah akan menemani pemirsa selama 1 jam ke depan dalam saatnya Wanita Simak BHT bersama dengan BHT Skin Clinic Care and Aesthetic. Baik pemirsa, memiliki rambut sehat dan indah ini adalah impian bagi banyak orang. Yang perlu Anda ketahui bahwa untuk memiliki rambut yang sehat dan indah dimulai juga dari perawatan kulit kepala. Karena tahukah Anda bahwa kulit kepala ini adalah rentan mengalami sebuah iritasi, dan kerusakan rambut ini juga kulit kepala dapat berpengaruh loh terhadap kesehatan tubuh dan juga sebaliknya. Ya, kami mengajak kepada Anda untuk mari bersama-sama menjaga kesehatan rambut dan juga kulit kepala. Dan bagi Anda atau mungkin kerabat dan juga anak Anda yang memiliki masalah kulit kepala maupun rambut seperti ketombe maupun rambut rontok, Anda bisa tanya-tanya ya dengan dokter di nomor 0271 679 3000. Juga dapat melalui via WhatsApp maupun SMS di nomor 0811 255 3000. Baik, dan sudah hadir narasumber kita selaku owner dari BHT Skin Clinic Care and Aesthetic, yaitu ada Dr. Khairul Hadi SPKK, spesialis kulit dan kelamin. Mari kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya, dokter? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya. Kemarin di cuaca yang sempat panas sekali nih, tetap sehat dokter ya. Ya. Baik, insya Allah dokter ya. Baik, dan hari ini dokter kita mau mengajak pemirsa ya untuk memperhatikan bagaimana kesehatan rambut. Kalau sebelumnya kan kita kemarin sudah membahas tentang kesehatan kulit wajah gitu ya dok ya. Kali ini di rambut dan juga kulit kepala. Dokter, semua orang ini kan pengen banget punya rambut yang sehat, yang kuat, yang indah. Pastinya ini juga tidak hanya pria ya, wanita pun sama pengen. Nah, namun sebenarnya untuk rambut, kalau rambut indah kan kita bisa lihat, tapi apakah indah itu sudah pasti sehat? Nah, untuk ciri-cirinya rambut sehat itu seperti apa dokter? Silahkan. Ya, ciri-ciri rambut sehat ya tentunya tidak kelihatan kering, tidak kusam, tidak berwarna. Kalau kita kan rata-rata rambutnya hitam ya, kalau hitam ya tidak berwarna kecoklatan. Kalau orang luar coklat itu karena keturunan, kalau kita kalau kecoklatan itu malah berarti ada masalah kan gitu ya. Okay. Coklat atau kemerahan. Nah, ini menandakan ada kekurangan gizi juga. Baik. Ya, yang bagus ya hitam, mengkilat, cerah ya. Tidak ada ketombenya, tidak terlalu berminyak gitu ya. Tidak rontok. Tidak rontok. Itu yang sehat ya. Yang sehat. Nah, kalau sekarang gitu saya lihat rata itu rambutnya anak-anak atau kita sudah lumayan bagus lah. Beda saya waktu kecil gitu, sering sekali mendapatkan teman-teman tuh rambutnya merah, terus kusem banget gitu ya. Karena ada yang sebagian masalah gizi masih kurang waktu itu ya. Jauh lah beda dengan sekarang, anak-anak juga sudah kelihatan seger-seger gitu. Jarang sekali kita mendapatkan apa itu anak-anak yang rambutnya kurang bagus lah. Beda dengan saya waktu kecil dulu, waktu SD dulu. Baik. Jadi kalau rambut itu biasanya pada mengeluh ada masalah itu yang sering itu adalah kalau ketombean sama kalau rontok ya.
itu yang paling dominan. Kalau hanya kusem, warnanya rada beda, mereka kadang-kadang kali yang sudah remaja, sudah dewasa, sudah berupaya treatment ke salon untuk di krembat atau di apa gitu, biar lebih moist gitu ya. Tapi kalau sudah rontok, ketombean, nah ini baru pada bingung gitu ya. Karena ke salon sudah nggak bisa lagi kalau kayak gitu ya. Lah ini butuh dikonsultasikan ke dokter. Nanti ada beberapa pengobatan dan treatment untuk kasus ketombe maupun kasus rambut rontok. Ya kira-kira begitu. Seperti itu dokter ya, tadi disampaikan rambut yang kurang sehat ini berarti kusam seperti itu ya. Lalu juga ada kemerahan, tadi tandanya adalah kurang gizi. Mungkin kalau orang zaman dulu itu kan untuk mendapatkan gizi itu agak sulit, tidak seperti zaman sekarang yang mudah sekali, dan anak-anak sekarang tuh gizinya sangat terpenuhi begitu ya, sehingga tadi yang dokter sampaikan bahwa tanda-tandanya adalah rambutnya merah begitu. Tapi kalau rambut merah karena terpapar sinar matahari itu bagaimana dokter? Ya ini beda, itu kan berarti tanning apa kebakar ya. Itu di treatment di salon, di krembat aja udah membaik. Sudah membaik ya. Udah membaik. Berarti beda seperti masalah internal tadi, seperti gizi buruk itu berbeda dokter ya. Baik. Dan untuk tadi kan ada apa dokter, rambut ini ya, ada ikal, ada rambut juga itu yang lurus itu ya. Sebenarnya membedakan kenapa rambut itu bisa lurus, bisa ikal, itu apakah karena ras atau karena apa ini dokter? Ya karena keturunan, genetiknya ya. Genetiknya ya. Kalau Asia itu biasanya lurus dokter ya? Ya atau tergantung Asianya. Kalau Asianya di Papua ya beda lagi. Oke, kalau orang negro itu kan biasanya condongnya agak ikal gitu ya, apa keriting gitu ya. Baik, tadi disampaikan juga ini ada rambut berminyak. Nah, kalau rambut berminyak ini apakah karena berpengaruh juga kulit kepala yang berminyak sehingga rambut itu berminyak atau bagaimana ini dokter? Ya, ada yang ngeluh juga karena berminyaknya terlalu banyak, jadi lepek gitu ya. Nah ya ini berarti sudah kelainan juga, tidak normal juga gitu ya. Ya kondisi sepertinya bisa kalau memang dirasa bermasalah sekali bisa diobati juga. Tergantung orangnya merasa risih, merasa bermasalah apa merasa baik-baik saja ya. Kadang-kadang ada yang merasa wajar, ada yang merasa perlu diobati ya. Ini tinggal daya terimanya dari masing-masing ya. Dari masing-masing. Treatment itu juga tergantung diri masing-masing, kenyamanannya sampai sejauh mana sih gitu ya dokter ya. Baik, kalau misalnya menemukan rambut yang berminyak, ini perawatannya bagaimana sih dok untuk orang yang memiliki rambut berminyak? Apakah mungkin intensitas keramasnya ini harus dikurangi, tidak sering-sering, atau mungkin setelah keramas ini harus rambut benar-benar kering menggunakan hair dryer atau bagaimana? Ya kalau terlalu berminyak sekali, kalau nggak mau diobatin, mau perawatan sendiri ya harus sering keramas. Jadi kalau mandi harus keramas. Justru harus sering keramas dokter ya? Dan harus pakai sampo yang tidak ada tidak ada pelembabnya, tidak ada moistnya, tidak ada moisturizernya. Jadi nanti minyaknya ini dieliminir, dibuang gitu ya. Nah beda dengan orang yang rambutnya kering. Kalau kering ya harus pakai sampo yang banyak kondisionernya atau banyak moisturizernya. Ya kira-kira begitu. Supaya melembutkan dan melembabkan ya kalau untuk rambut kering ya. Sedangkan kalau yang rambut berminyak tadi jangan yang mengandung pelembab gitu ya dokter ya.
karena kan sesuai kebutuhan, sama seperti juga kulit wajah itu dokter Ya, ya. Bagaimana menangani kulit wajah yang berminyak, lalu juga kulit wajah yang kering. Nah, namun kalau kulit rambut yang berminyak itu, apakah itu dipengaruhi juga karena kulit wajah yang berminyak sih dokter? Belum tentu. Oh, belum tentu. Belum tentu. Berarti ketika kulit wajahnya berminyak, belum tentu juga kulit rambutnya berminyak gitu ya? Belum tentu. Baik. Tapi dokter, ini kita kilas balik kepada rambut di kepala. Nah, kenapa sih rambut di kepala itu condong kuat, lalu mudah tumbuh daripada rambut-rambut yang ada di sekitar tubuh lainnya? Nah, itu udah ketentuannya Gusti Allah begitu. Gitu dokter Nanti ya? kalau rambut tangan kayak rambut kepala ya kita repot juga. Baik dokter. Berarti masing-masing rambut, baik itu di kepala maupun Ya, juga udah ada karakternya sendiri-sendiri. di bulu-bulu. Karakter genetiknya. Iya, di bulu-bulu tangan itu sudah ada fungsinya masing-masing. Nah, kalau fungsi rambut sendiri untuk kepala itu apa? Kan ada orang yang mungkin botak, itu juga tidak ada rambut. Itu apakah mempengaruhi kalau tidak punya rambut gitu dokter? Ya, rambut juga berfungsi untuk semacam selimut ya, jadi melindungi suhu baik panas maupun dingin. Kalau dinginan ada rambutnya lebih hangat, kalau panas ya ada pelindungnya gitu ya. Iya. Di samping juga untuk sesi estetiknya. Iya. Kalau fungsi rambut kan itu ya lebih ke arah fungsi estetik. Kalau orang gundul itu kan juga bukan pilihannya dia, memang memang takdir dia, kejadiannya. Ada sesuatu di bagian kepala yang menyebabkan rambutnya malas tumbuh lagi gitu ya. Oke. Ya, itu juga bisa karena genetik, jadi alopecia, androgenetika atau itu ada faktor genetik juga. Baik. Untuk keturunan. Dan kadang-kadang sudah begitu awal rontok juga yang punya kepala ini juga sudah berupaya, tapi seringkali juga nihil ya. Memang kalau sifat kebotakan itu sudah herediter atau keturunan, memang kadang susah ya untuk di treatment. Oh gitu ya. Ya, di treatment susah. Sekarang ada teknologi hair transplant atau tanam rambut gitu ya. Nah, ini cukup menjanjikan, misalnya botaknya baru di bagian depan atau atas, kemudian ditransplantasi, ditanami rambut kembali. Ini bisa, cuma ya biayanya tidak murah juga ya. Dan pekerjaan yang sangat menjemukan itu, nanamin rambut satu-satu. Iya, Masya Allah rambut kita banyak sekali ya, ketika dibuat oleh manusia itu harus ditanam satu-satu ternyata. Iya, kadang pekerjaan itu 6 jam nggak selesai, jadi gitu dokter. Saya paling tidak terlalu interest gitu. Kalau ada yang pengen ditransplant rambut. Baik. Ini kan tadi terkait dengan rambut. Terkait dengan kepala botak ya, tidak memiliki rambut. Nah, kita juga yang punya rambut ini harus bersyukur dan juga menjaga supaya rambut kita tidak mudah rontok dan sebagainya. Ada juga loh dokter yang sudah kan rambutnya rontok gitu ya, terus dia selalu keramas dengan shampoo anti rambut rontok begitu dokter. Tapi tetap saja rontok. Apakah itu ada permasalahan kesehatan di dalam tubuhnya? Oh begitu. Rontok itu hampir 99% faktor dari dalam ya, bukan faktor dari luar ya. Banyak sekali faktor dari dalam yang menyebabkan rambut itu rontok, tapi pada kasus yang sama belum tentu seseorang mendapatkan kasus sama pasti rambutnya rontok juga, enggak juga. Jadi kerontokan bisa boleh dikata tanpa sebab gitu ya, artinya tanpa sebab yang kita tahu, meskipun sebetulnya juga ada sebabnya, cuma kita secara keilmuan nggak ngerti saja gitu ya, belum begitu ngerti kenapa harus terjadi kerontokan gitu ya. Nah,
kalau baru proses rontok, ya ini kadang-kadang kan nggak ngerti, banyak kan orang nggak ngerti, dikira itu hal yang alamiah, dan nggak ngerti bahwa ini bisa diobati, atau toh bisa diobati tapi nggak ngerti harus kemana untuk memberikan obatnya gitu. Solusinya adalah ya monggo, kalau percaya ke BHT ya silahkan ke BHT. Baik. BHT menyelesaikan segala permasalahan gitu ya, ada solusinya di BHT, baik itu permasalahan wajah, kulit, dan juga rambut, bahkan sampai kuku ya dokter ya. BHT ini insya Allah bisa menjadi solusi Anda, nanti insya Allah lewat dokter, lewat pertolongan Allah ini bisa sembuh insya Allah dokter ya. Baik. Kalau untuk tadi sudah rambut rontok seperti itu, sebenarnya itu kan tadi sudah disampaikan dokter bahwa itu adalah ada sakit di dalam. Nah, kelainan ya di dalam kelainan tubuh. di bagian kulit kepala ya. Oh, di kulit kepala. Untuk makanan ini harus makan makanan yang mengandung apa sih dokter supaya rambut kita kuat, mungkin tidak mudah rontok dan sebagainya. Ya secara umum sayuran dan buah bagus ya. Terus biji-bijian itu juga bagus untuk memperkuat rambut ya. Yang belum tahu ilmunya dan mengatasinya itu kalau uban, lah ini. Oke, menarik. Nggak ngerti, nggak ada ilmunya yang bisa menghentikan proses uban ya. Ya udah, tanda penuaan dikasihnya Gusti Allah begitu ya, dan nggak bisa di stop gitu ya. Baik. Bisanya dikamuflase dengan dikasih pewarna gitu ya. Ini untuk kamuflase biar terlihat hitam terus ya, pewarna ya bisa orang bilang semir ya, atau pewarna rambut. Tapi ya trennya kadang-kadang ada rambut hitam malah dibikin putih ya. Iya ya, trennya gitu dokter ya. Sudah bagus-bagus dikasih rambut hitam malah dicat putih. Tapi namanya itu tren ya dokter ya. Baik, kalau misalnya ini kan ada yang memiliki rambut uban tuh tidak selalu orang yang memiliki usia sudah lanjut gitu. Bahkan yang mungkin usia 30, 40, bahkan ada anak SD loh dokter yang sudah memiliki uban. Nah itu karena genetik dokter seperti itu berarti ya? Ya ilmunya belum ada yang bisa menjelaskan. Oke. Menjelaskan tentang uban ini. Baik dokter. Dan tadi kita kembali ke rambut rontok ini dokter ya. Apakah rambut rontok itu selain mungkin dari segi ada kelainan dalam tubuh, kelainan dalam kulit kepala dan sebagainya, apakah itu juga bisa dipengaruhi faktor eksternal seperti stres dan sebagainya dokter? Ya stres, jadi gini, stres itu bisa fisik bisa psikis ya. Fisik misalnya habis sakit lama ya, habis sakit lama, demam tinggi itu juga bisa rontok, atau pada pasien mendapatkan kemoterapi, ada kasus kanker atau tumor, ya rambutnya ikut rontok gitu ya. Nah, ini faktor-faktor eksternal yang dipaparkan ke tubuh ya. Banyak ya, yang sering terjadi itu demam tinggi, atau malnutrisi, atau yang jelas kalau kemoterapi pasti rontok ya. Seluruh rambut rontok dokter ya? Jika menjalani kemoterapi. Baik, mudah-mudahan pemirsa ini sehat selalu ya, supaya tetap memiliki rambut yang sehat dan kuat. Tidak terasa dokter, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita sambung di sesi kedua. Baik, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana ya, tetap di Saatnya Wanita Simak BHT bersama BHT Skin Clinic Care Estetik setelah pesan-pesan yang satu ini.
Iya baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih ya. Masih di saatnya Wanita Simak Behati bersama dengan Behati Skin Clinic Care and Aesthetic. Tentunya juga masih bersama dengan Dr. Khairul Hadi SPKK, spesialis kulit dan kelamin. Kita membahas ya tentang bagaimana menjaga kesehatan kulit kepala dan juga rambut. Mari kita lanjutkan kembali dokter ya. Namun sebelum itu sudah ada pertanyaan yang masuk. Dokter, rambut saya akhir-akhir ini muncul banyak ketombe. Padahal sebelumnya belum pernah. Dari masih remaja, saya keramas sehari sekali sampai sekarang. Bagaimana mengatasi hal tersebut ya dok? Terima kasih. Kalau ketombenya kering karena kulitnya kepala kering, coba pakai sampo yang ada kondisionernya dulu. Ya, pakai kondisionernya dulu. Nanti kalau sebulan 2 bulan nggak sembuh baru diobati. Ya. Jadi ketombe itu yang sering pada kulit kepala yang sangat kering ya. Di samping memang kadang-kadang juga tidak cocok dengan samponya atau apa yang dioleskan di kulit kepalanya ya. Tapi ya kadang tidak ada hubungannya dengan apapun ya ketombean gitu ya. Itu ada karakter kulitnya juga ya. Biasanya ada kekurangan vitamin tertentu juga. Ini nanti juga kita treatment dengan vitamin rambut juga kalau memang butuh untuk disembuhkan gitu ya. Oke. Begitu kira-kira ya, dokter kira-kira ya. Begitu. Baik, mudah-mudahan ini bisa menjawab ya tadi menggunakan shampoo yang mengandung conditioner gitu ya. Ya, yang lebih banyak conditioner. Baik, ada pertanyaan lagi dokter. Bagaimana cara menghilangkan ketombe secara keseluruhan? Soalnya sudah beberapa kali disisir, ketombe terus saja ada. Sama ya dokter ya kurang lebih. Namun dokter ada pertanyaan, ada telepon, kita angkat terlebih dahulu mungkin ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putus. Oke, terputus. Baik, kita lanjutkan untuk pertanyaan yang tadi dokter sudah apa? Oh, masuk lagi. Kita angkat kembali dokter ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Ini dengan siapa? Di mana? Mas Yaki dari Purwokerto. Baik, Mas Yaki di Purwokerto, silahkan apa yang ingin ditanyakan kepada dokter? Ya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dok berkaitan dengan musim kemarau, musim panas nih ya. Jadi setiap bangun tidur atau habis makan tuh keringat keluar, kemudian kita mandi keramas. Kadang sehari itu 3 kali 4 kali mandi keramas. Tapi setelah keramas itu kok terasa gatal, kemudian sesering mungkin dok muncul benjolan di kepala kayak Jawa itu bor. Itu apakah samponya yang nggak cocok atau memang ada kelainan dok? Mohon solusinya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin silahkan dijawab dokter. Ya, kalau sudah ada kayak benjol-benjol, udah ada kelainan itu ya. Ada karena panas kulitnya itu jadi crack ya, crack itu pecah, terus terinfeksi, terus melentung, cilik gitu ya. Ya. Itu yang sering kayak kulit kaki kalau pas kemarau itu kadang-kadang juga pada pecah-pecahan ya. Kulit kepala juga begitu, kalau pas panas bisa ada crack. Kalau crack atau pecah yang halus kemudian terinfeksi, bisa terinfeksi bakteri atau jamur ya, ada semacam itu benjolan kecil-kecil itu. Nah, mengatasinya ya coba pakai sampo yang banyak pelembabnya dulu, kondisionernya dulu ya. Kalau nggak bisa diatasi ya memang harus diobatkan, itu aja. Oke, gitu ya. Baik,
Mudah-mudahan ini bisa menjawab, ada solusi dan insya Allah mudah-mudahan bisa lekas sembuh ya. Baik, tadi kita sambung ke pertanyaan yang belum sempat terjawab, dokter tadi. Bagaimana cara menghilangkan ketombe secara keseluruhan? Karena sudah beberapa kali disisir, ketombe terus saja ada. Ini mirip-mirip juga dokter ya. Memang ketombe memang produktif. Terus itu kan sebetulnya sisik ya, sisik dari kulit kepala yang bersisik terus. Jadi kalau disisir ya malah katut terus nempel ke banyak rambut. Ya. Kalau udah terganggu ya diobatkan, ya nggak ada cara lain. Tadi udah saya kasih tahu, sementara pakai sampo yang ada kondisionernya, kalau nggak berkurang, nggak sebaik ya memang harus di treatment, diobati. Baik. Diobati. Baik. Ya. Baik, mudah-mudahan bisa menjawab. Dan berarti ini permasalahan yang umum terjadi ini adalah salah satunya ketombe, dokter. Ketombe, banyak ketombe. Makanya saya tadi ngomong yang sering terjadi itu ketombe atau rambut rontok. Baik. Kalau selama dokter menangani pasien untuk kulit kepala, mungkin ketombe, rambut rontok, ini yang paling parah itu yang seperti apa, dokter? Ya kalau rontok ya sampai parah, ya kalau sampai botak itu parah kan. Sempat sampai seperti itu? Banyak. Faktornya dokter biasanya keluhannya karena apa? Ya itu kalau kebotakan lebih arah genetik ya, keturunan ya. Nah ini repot kalau sudah genetik, itu tidak mudah diobati, juga nggak mudah diobati, berhasil tumbuh ya nanti bisa rontok lagi. Oh berarti harus rutin ya dokter ya untuk dilakukan treatment atau perawatannya dokter ya? Iya. Oh gitu. Baik, kalau untuk ketombenya sendiri yang paling parah yang pernah dokter tangani ini? Ya kalau kadang sisiknya ya sampai tebal, gede-gede gitu ya, tidak lembut lagi. Ya bahkan sekulit kepala kayak menebal, bersisik. Ya, untuk sisik tebal itu memang tumpukan dari yang tipis-tipis selalu menjadi tebal atau karena memang jenisnya langsung tebal seperti itu dokter? Ya langsung, ada yang langsung tebal karena produksi terjadi proses pembentukan terus-terusan ya. Jadi proses bersisiknya itu. Nah kalau kayak gitu ya segera diobatkan kalau ada kasus kayak gitu. Karena pengobatannya juga kadang-kadang tidak mudah gitu, tidak bisa mudah, itu tidak bisa cepat gitu. Perlu waktu yang cukup. Kadang-kadang pengobatan 2 bulan baru baik. Oh sampai 2 bulan baru bisa. Baik gitu dokter. Baik, kalau untuk keramasnya sendiri mungkin ada cara keramas yang betul seperti apa? Kadang-kadang kita kalau keramas merasa kulit kepala kita banyak ketombenya atau mungkin banyak sisiknya itu kan digaruk. Nah boleh nggak sih keramas sampai digaruk seperti itu atau mungkin biasa saja seperti itu? Nggak digaruk pun juga akan bersisik, sama saja. Sama saja. Ya. Itu kan sebenarnya keinginannya karena pengen bersih ya. Baik nggak dok sebenarnya garuk seperti itu? Ya malah digaruk kan berarti dikeluarkan aja biar lepas. Gitu dokter ya. Baik, kita ada satu pertanyaan masuk dokter. Assalamualaikum dokter, saya Ibu Hani di Sragen. Apakah benar dok terlalu banyak konsumsi telur bisa menyebabkan rambut rontok? Dan bagaimana cara alami untuk mengatasi rambut rontok? Terima kasih dok atas penjelasannya. Silakan. Makan telur nggak ada hubungannya untuk menjadi penyebab rambut rontok, nggak ada ya, itu mitos saja. Harusnya dengan makan telur ya rambutnya malah kuat karena telur kan kaya protein ya. Harusnya baik-baik saja. Kalau rontok berarti masalahnya bukan karena makan telur ya, masalah lain gitu ya. Masalah bisa keturunan, masalah ada yang banyak itu justru masalahnya nggak diketahui gitu. Tidak diketahui. Nggak diketahui. Ya rontok gitu. Baik, tadi sudah ada ketombe dan juga rambut rontok. Berbicara tentang rambut rontok, dokter ya. Kalau mengatasinya ya, kalau sudah rontok ya mengatasinya harus diobatkan. Nggak bisa dengan analisa sendiri. Nggak bisa sendiri dengan non obat itu nggak bisa. Nggak bisa. Ya, harus diobatkan, dipotong prosesnya itu. Iya, itu udah tergolong sakit ya dokter ya. Udah tergolong sakit. Iya. Gitu. Baik, kalau tadi berbicara tentang rambut rontok, dokter, ini juga kepikiran juga untuk berbicara tentang rambut yang kering dan sebagainya.
Kalau kita habis keramas, hair dryer, atau mungkin rambut kita sebenarnya sudah bagus, ada yang gelombang atau ikal tapi pengen diluruskan, itu kan menggunakan catok, itu kan panas dokter ya. Itu baik nggak sih dok sebenarnya seperti itu? Enggak masalah. Enggak masalah. Biasanya setelah dicatok dari pihak salon itu sudah masih ada treatment yang untuk membalikan biar rambutnya baik lagi. Baik, kalau misalnya mengeringkan rambut, kita keramas mungkin 2 hari sekali gitu ya. Itu kan dikeringkan, itu kan kadang ada orang yang sibuk, gak sempet tuh mengeringkan. Pakai hair dryer. Itu nggak apa-apa tiap hari pakai hair dryer? Ya nggak masalah, kan dikeringkan setelah kering ya sudah tuh. Nah, artinya tidak kebablasan sampai kering banget kan. Biasanya kalau orang hair dryer ya malah belum kering banget aja ya sudah keburu-keburu, asal rada kering ya sudah kan gitu. Iya, baik. Berarti itu tadi ya dokternya, untuk rambut sebenarnya ya mudah saja perawatannya, tapi kalau sudah sampai sakit ini jangan coba-coba dianalisa sendiri dokter ya. Harus diobati. Diobatkan. Salah satunya nih ke BHT Skin Clinic melayani dokter ya. Ada. Monggo kalau percaya dengan BHT ke BHT. Dan bagi yang punya masalah rambut, kalau nggak bisa datang ke BHT juga bisa konsultasi online, nanti buka IG-nya BHT ya. BHT Skin Clinic, nanti ada nomor WA yang bisa untuk konsultasi. Kita bisa kirim ke obat-obatan dari klinik ke seluruh penjuru Indonesia ya. Baik, bisa ya dokter ya dilayani, tidak harus datang ke kantor, tapi bisa ke klinik ya. Ada cerita, ada fotonya, bisa untuk mendiagnosa. Oke, baik. Ini ada pertanyaan masuk dokter. Saya dalam sehari keramas 2 kali, pagi dan sore, tapi ketombenya masih muncul. Nah, apakah saya samponya tidak cocok atau malah keramas terlalu sering itu tidak baik? Kalau beli obat ketombe itu di apotek apakah ada? Ya, jadi prinsipnya kalau Anda ketombean pakai sampo yang ada moisturizer-nya. Jangan pakai sampo yang malah mengeringkan. Kalau mengeringkan pasti tambah parah ketombenya. Ya, pakai moisturizer atau pakai conditioner atau untuk melembabkan kulit kepala. Nah, kalau sudah memang bermasalah sekali ya harus diobatkan. Ya, nanti nggak usah ke apotek, belum tentu apotek ada stoknya. Konsultasi ke BHT aja, nanti kita kirim. Iya, konsultasi ke BHT, konsultasi yang tepat insya Allah dokter ya. Baik, untuk permasalahan rambut tadi kan sudah disampaikan, ada rambut rambut rontok gitu ya, ada ketombe ya yang banyak sekali tadi dikonsultasikan kepada dari pemirsa gitu. Mungkin ada lagi dokter permasalahan rambut yang lain selain itu? Yang dominan itu. Yang dominan sementara yang itu dominan, ya. Kalau nggak rontok, ya botak, ya ketombe. Kalau yang lain ada kasus alergi, dermatitis seborrheic itu, atau infeksi jamur gitu ya. Sekarang ini infeksi jamur di kulit kepala sudah mulai menurun ya. Beda dengan zaman dulu, orang nggak pernah keramas. Ya, kan. Kalau ada infeksi jamur ya, yang infeksi jamur juga bisa bikin kerontokan, ya bisa bikin rambut itu putus. Ya apapun masalahnya di kulit kepala maupun di rambut, kalau berkenan silahkan konsultasi ke BHT. Nanti kita kalau nggak bisa datang ya konsultasi online. Kalau yang datang ya nanti kita urus ya. Kalau sudah sepanjang obat gitu, kita kan nggak bisa memberikan advice ya. Gue tuku iki nengkor, kan nggak bisa begitu. Iya. Nggak bisa begitu. Tapi ada ya dok?
Kalau mau beli itu kan harus pakai resep kan. Harus pakai resep. Ya. Harus pakai resep. Nggak, sekarang apotek juga kalau nggak ada resep ya jarang, sudah mulai tertib nggak mau melayani juga. Ya. Untuk obat-obat tertentu ya harus memakai resep dari dokter kita. Baik dokter, kalau misalnya ada bakteri di rambut itu apakah bakteri dan jamur itu sebenarnya dari cuaca atau bagaimana dokter? Nah, cuaca itu hanya menjadi penyebab kausanya saja ya, artinya menjadi apa itu penyebab lingkungan yang menyebabkan terjadinya injuri atau infeksi aja. Jadi bukan penyebab utamanya gitu ya. Penyebab utamanya ya infeksi bakteri itu tadi. Ya kalau sudah ada kayak gitu ya mesti diobati, jamur ya mesti diobati ya. Sudah nggak bisa dengan perawatan saja. Artinya pergi ke salon kayak dikerembat-kerembat ya nggak sembuh. Nggak sembuh. Ya. Iya. Baik. Kalau ini untuk kasus mungkin orang yang bekerja bangunan gitu ya, atau mungkin bekerja di tempat lembab seperti di dapur begitu, itu bagaimana cara tetap merawat rambutnya supaya sehat, indah, berkilau mungkin dokter? Ya itu tadi cukup untuk keramas kan, kalau bekerja di luar kotor ya, kena debu, kena macam-macam ya, sore pas mandi sekalian dikeramas ya. Di tempat lembab ya kalau banyak kotoran ya segera kalau pas mandi sekalian keramas gitu. Kalau pas mandi sekalian keramas. Iya. Oke. Berarti sama ya perawatannya seperti wajah gitu ya, selalu dibersihkan. Bahkan rambut itu juga harus selalu dibersihkan supaya rambut kita tetap indah. Kalau rambut berkilau, itu tipsnya bagaimana sih dokter? Kok bisa ada orang rambutnya sampai berkilau kayak gitu? Oh, itu udah di treatment di salon, di hair spa atau di kerembat. Ya itu udah di treatment, nggak bisa biasa. Jarang yang mengkilat tanpa di treatment, jarang. Ya, itu udah ada treatmentnya. Karena ada treatmentnya ya, jadi rambutnya indah. Bisa juga teman-teman yang ingin memiliki rambut indah berkilau, ini bisa treatment juga ya di PHT dokter. Iya, baik. Mungkin itu. Ada lagi dokter yang ingin ditambahkan terkait rambut? Ya sudahlah, jadi rambutnya sebetulnya bahasanya nggak banyak, cuma memang karena yang kena itu mahkota keindahan, biasanya orang gampang rewel juga gitu ya. Tapi bisa diobati. Ya, yang penting mau berobat. Baik. Jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan, mau berobat. Kalau kasus yang ini, kan bapak-bapak itu biasanya rambutnya itu semakin menipis, ada juga ini rambutnya semakin ke belakang. Itu karena apa dok? Karena usia? Ya karena usia, akar rambutnya sudah mulai pada mati, nggak mau tumbuh lagi. Iya. Iya. Ya profesor gitu ya biasanya dok. Apakah karena banyak mikir dokter katanya gitu? Enggak juga. Ada kadang ada korelasinya juga, tapi ya sekarang banyak yang nggak pada botak, aman-aman saja juga udah mulai banyak ya. Baik. Kalau yang botak di tengah itu juga itu tadi akar rambutnya? Iya, akar rambutnya sudah mulai mati itu tadi. Atau istilahnya itu alopecia androgenik ya. Androgenik itu ada ketidakstabilan hormonal tertentu gitu yang bikin akar rambut itu nggak bagus pertumbuhannya, jadi dia malas tumbuh untuk jadilah botak gitu. Baik. Kalau untuk penumbuh rambut sendiri ini apakah semua aman atau mungkin ada penumbuh rambut yang bagus tuh gimana dok, yang aman gitu? Ya ada obat-obat untuk penumbuh rambut, cuma menumbuhkan rambut itu jangan dibayangkan kita terapi sekarang seminggu sudah tidak bisa. Jadi untuk bikin rambut tumbuh itu terapinya panjang, bisa 4 bulan, 5 bulan baru ada mau tumbuh lagi gitu ya.
Jadi dan itu harus treatment terus, minum obat terus. Jadi nggak bisa instan kalau sudah ada rambut sendiri sebetulnya sangat unik ya, pertumbuhannya sangat lambat dan unik. Jadi tidak bisa diobati hari ini seminggu 2 minggu langsung membaik, tidak bisa begitu. Ya. Berarti harus sabar ya, tidak langsung ujuk-ujuk memakai obat penumbuh rambut, pengennya langsung tumbuh rata gitu, dokter, nggak bisa ya. 4 bulan, 5 bulan baru. Bahkan itu yang tumbuh. treatment aja juga ini ya dokter ya, butuh sabar. Tadi dokter sampaikan 2 bulan perawatannya gitu. Baik, ada yang ingin disampaikan, mungkin pesan bagaimana sih dokter untuk menjaga rambut tetap indah, sehat, kuat, silahkan. Ya, sejatinya masalah rambut itu cukup unik ya. Sudah diterapi baik ya, kadang-kadang ya rontok ya. Sudah biasa-biasa ya, berbarengan umur menua, rambutnya ubanan, menipis ya, kayak saya ini sudah mulai menipis di kanan kiri juga gitu ya. Kalau sudah menyangkut usia ya, di treatment pun juga kadang-kadang nggak mempan juga karena sudah faktor usia ya. Faktor usia. Ya begitulah, rambut itu sangat unik lah. Ya. Sangat unik. Kalau faktor hormonal itu dokter? Hormonal kan udah kelainan itu ya. Udah kelainan. Tadi itu. Baik, mungkin itu dulu dokter perjumpaan kita. Terima kasih banyak loh dokter ya atas materi dan tips-tipsnya tadi, banyak pemirsa yang insya Allah terbantu. Dan silahkan jika Anda memiliki masalah tadi ya dokter ada kulit kepala dan rambut ya, bisa langsung datang ke BHT atau mungkin yang rumahnya jauh ini bisa konsultasi secara online, nanti dilayani dan juga akan dikirimkan obatnya begitu dokter ya. Tinggal kirim foto ya dokter ya. Baik, Dr. Khairul Hadi sehat selalu. Amin. Selamat bertugas kembali. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya baik saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih banyak ya telah menyaksikan Saatnya Wanita Simak BHT bersama dengan BHT Skin Clinic and Aesthetic, tentunya juga bersama dengan Dr. Khairul Hadi, SPKK, Spesialis Kulit dan Kelamin. Saya Sekar Pangyasti mewakili seluruh kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.